Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pelajaran kita kali ini simulasi dan komunikasi digital. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kelas. Tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong perhatikan, Ibu mau cek kehadiran kalian. Adnan Buyung, Bu. An Faisal, Bu. Ashabul. Bu. Oke, nampaknya satu orang yang tidak hadir karena sakit. Nah, materi yang kita pelajari kompetensi dasarnya yaitu menerapkan fitur yang tepat untuk pembuatan slide presentasi. Untuk IPK-nya ada dua di sini. Yang pertama, bagaimana kita menerapkan fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Kemudian yang keduanya, menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini ada dua. Diharapkan dengan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran ini, yang pertama itu kalian dapat menerapkan fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Pengenalan fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Adapun fungsi penggunaan perangkat lunak presentasi secara umum itu ada 3. Yang pertama, untuk merancang suatu animasi dalam pembuatan slide untuk keperluan presentasi. Yang kedua, membuat presentasi dari suatu produk. Kalau misalnya di kalangan peserta didik atau di kalangan siswa seperti kalian, untuk membuat slide presentasi ini misalnya guru memberikan kalian tugas makalah misalnya. Kemudian untuk mempresentasikannya itu kalian membuat slide seperti ini untuk menjabarkan atau menjelaskan. Tujuan pembelajaran tadi itu diharapkan tercapai. Yang ketiga, menampilkan slide-slide dari presentasi. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut lebih jauh, ya Bu? Boleh, India silahkan. Pertanyaan saya yaitu apa itu slide presentasi Bu? Oh iya, terima kasih, bagus. Jadi secara umum ini PowerPoint masih satu keluarga atau satu family dengan yang namanya Microsoft Office Word. Microsoft Office Word itu data atau angka. Nah, ini dia namanya Microsoft Office PowerPoint itu untuk mengolah presentasi. Yang namanya slide itu ini. Slide. Ini namanya slide presentasi. Kalau pada Microsoft Word, dia tampilannya utuh, satu halaman. Kalau pada halaman presentasi atau slide, ini dia bentuknya lembar seperti ini. Ini slide 1, ini slide 2, dan seterusnya. Ini namanya slide. Lembaran-lembaran yang terlihat di sebelah sisi kiri tampilan seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu bagi kelompoknya, silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan seperti biasa. Lalu cari temannya, silakan, karena nanti akan ada materi yang akan kita. Sudah dibaca bahan ajar? Dengan KPD yang Ibu bagikan? Sudah? Nah, ini semua aplikasi perangkat lunaknya itu ada di bahan ajar kalian. Jadi di sini ada beberapa software atau perangkat lunak, aplikasi yang kesemuanya ini digunakan untuk mengolah presentasi.
Jadi ya, Microsoft PowerPoint, ya memang. Jadi ternyata untuk mengolah presentasi itu bukan hanya Microsoft Office PowerPoint. Di sini ada banyak, ada yang namanya Star Office Impress, ada Open Office, Keynote. Jadi mungkin yang Anda sering lihat itu hanyalah Microsoft. Oke, silahkan diskusi kelompok tentang aplikasi perangkat lunak yang ada. Kemudian nanti akan ditentukan mana aplikasi yang paling sesuai. Silakan Ibu beri waktu 5 menit. Oke anak-anak, waktunya habis. Dari diskusi kalian, ada yang ingin dipertanyakan? Ya, kelompok 1, silakan. Dari kelompok 1 ingin membahas sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu apa itu aplikasi perangkat lunak? Siapa yang bisa jawab? Apa itu aplikasi perangkat lunak? Silakan, Andi, boleh? Yaitu karakteristik khusus yang terdapat pada suatu aplikasi. Ya, ada yang lain yang mau menambahkan mungkin? Ya, jadi aplikasi perangkat lunak itu yaitu program aplikasi yang bisa digunakan di dalam sistem operasi yang kegunaannya atau fungsi dari fiturnya itu yang merupakan suatu karakteristik khusus yang ada pada suatu aplikasi. Kalau ini, tampilan ini adalah program aplikasi Microsoft PowerPoint. Ini fitur yang ada pada program aplikasi. Ada lagi? Nah, yang fungsi-fungsi ini semua kelebihannya bisa dibaca di modulnya. Nah, dari pembelajaran ini Ibu ingin bertanya, setelah Anda mendiskusikan dari beberapa program aplikasi perangkat lunak yang bisa digunakan untuk presentasi, kira-kira menurut Anda aplikasi mana yang paling tepat Anda terapkan fiturnya? Dari 6. Boleh kelompok 2 dulu, silahkan. Fitur aplikasi yang digunakan yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint. Alasan kelompok Anda kenapa memilih aplikasi yang ingin Anda terapkan di slide presentasi? Karena pada Microsoft PowerPoint ini dilengkapi banyak tools Ya. untuk membuat presentasi lebih menarik. Ya. Terima kasih. Kelompok lain tadi, kelompok 5, boleh? Dari beberapa itu, kelompok kalian mana yang ingin diterapkan fiturnya? Kalau Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Iya. Alasannya? karena lebih memudahkan dalam pembuatan slide. Karena lebih memudahkan dalam, iya betul sekali. Jadi memang dari beberapa tadi aplikasi ini yang umum, yang sering atau yang paling sering kita gunakan itu adalah Microsoft PowerPoint. Dengan alasannya tadi karena kemudahannya dalam pembuatan slide, jadi biarpun pemula itu gampang diaplikasikan, kemudian dilengkapi beberapa fitur ini, banyak tool atau alatnya untuk kita menerapkan. Ini toolnya, misalnya untuk mendesain di sini kita bisa pilih menu desain ini. Nanti materi selanjutnya insya Allah kita bahas. Nah, dari pelajaran ini siapa yang bisa menarik kesimpulan? Apa saja yang kita sudah pelajari? Satu orang. Dari tadi ini kali ini. Oh, mungkin? Coba, boleh menyimpulkan. Apa saja yang kita sudah? Jadi setelah kita
dimulai pembelajaran tadi, saya punya kesimpulan. Ya. Menurut saya itu topik utama atau poin utama yang kita pelajari ada dua. Yang pertama, bagaimana cara kita membuat slide. Kemudian yang kedua, kita mempelajari juga itu apa aplikasi perangkat lunak. Saya tambahkan ini yang terakhir itu tadi sudah dijelaskan. Yang terakhir itu mengenai itu sudah dijelaskan sedikit mengenai aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa digunakan, contohnya seperti membuat presentasi. Dan tadi kita sudah melihat bersama itu kita menggunakan Microsoft PowerPoint karena itu adalah yang umum atau yang paling banyak orang gunakan dalam pembuatan presentasi. Iya. Seperti itu. Bagus sekali, Oi sudah mewakili teman-temannya menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu lengkapi benar, kita belajar tentang aplikasi perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk pembuat slide presentasi. Dari sekian banyak itu, kalian sepakati bahwa yang umum atau yang paling mudah digunakan itu adalah Microsoft. Kemudian fitur-fiturnya nanti pada materi selanjutnya itu kita akan belajar fitur-fitur apa saja yang paling tepat digunakan untuk pembuatan slide pada Microsoft PowerPoint. Terima kasih Oi sudah merangkum materi hari ini. Materi selanjutnya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mencoba membuat slide presentasi pada Microsoft PowerPoint yang sudah kita sepakati tadi bahwa dari sekian tadi itu kita akan memilih aplikasi Microsoft PowerPoint. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian, atas partisipasi dan kerja kelompok kalian. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan ketua kelas seperti biasa pimpin doa untuk menutup pembelajaran kali ini. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa secara agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.